Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa nafa'na ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur malam hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu. Semoga majelis ini menjadi penyebab kita mendapatkan keberkahan dan penyebab kita dimudahkan untuk masuk surga. Amin. Salah satu pintu yang menjadikan kita gampang masuk surga, Nabi mengatakan adalah lewat jalur hadir di majelis taklim. Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa bi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh jalan dalam rangka untuk meningkatkan ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia untuk masuk surga. Hadirnya kita berarti tanda Allah memberikan nikmat besar berupa keimanan, yang itu nikmat paling besar di akhirat. Karena siapa yang tidak membawa iman dipastikan dia neraka. Kemudian kita berarti mendapat nikmat yang besar di dunia, berarti ya hadirnya kita di sini karena Allah berikan kesehatan. Kemudian juga ada satu nikmat lagi yang sering kita lupakan, yaitu waktu longgar. Ada seorang ulama fakih, ya, ada seorang fuqaha menjelaskan begini. Qad kanat lakum sahihat walam takun itasa'at. Ada di antara kalian ini diberi keimanan, kemudian diberi kesehatan, tapi tidak punya waktu longgar. Jadi nggak bisa hadir, nggak bisa pengajian, nggak bisa ke masjid. Padahal sehat dan punya iman, tapi repot, sibuk, kokean tender, kokean bisnis mungkin, sampai nggak bisa untuk ngaji kayak gini. Padahal ngajinya ba'da isya. Kemudian beliau mengatakan waqad kanat lakum ittasa'at walam yakun sahihan. Ada kebalikannya, orang itu beriman, jane waktunya longgar, dia nggak punya banyak kegiatan, tapi nggak sehat, akhirnya juga nggak bisa hadir. Kemudian ada yang diberi kesehatan, diberi waktu longgar, tapi nggak punya iman, nah sama saja, tetap saja nggak bisa hadir. Nah jenengan semua yang hadir ini tiga-tiganya dapat, karena kita diberi keimanan, kemudian kita juga diberi kesehatan, kita juga punya waktu yang longgar. Nabi mengatakan sehat sama waktu longgar itu nikmat yang besar, tapi banyak orang yang nggak sadar. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang itu tertipu dengan nikmat ini. Artinya dia nggak sadar itu nikmat besar. Nanti sadarnya kalau nikmat itu hilang, misalnya sakit atau misalnya dia pas repot, akhirnya dia nggak bisa melakukan ibadah, baru sadar dia. Maka kita syukuri, kita gunakan semua itu untuk mendukung ketaatan dan ibadah kita kepada Allah SWT. Jamaah ikhwani fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam hari ini karena temanya berkaitan bulan Syawal, saya nukilkan satu wasiat dari Umar bin Khattab. Ini wasiat ini ngetren di kalangan para sahabat. Rata-rata kalau bulan Syawal, para sahabat, para ulama, para nabi terdahulu mesti mewasiatkan tiga hal ini. Apa itu? Yang pertama, al-iksar al-ibadah al-mufaddalah, memperbanyak amal ibadah yang diutamakan atau ditekankan di bulan Syawal. Nanti kita kaji apa saja amalan yang sangat diutamakan dan pahalanya sangat besar di bulan Syawal. Yang kedua wasiatnya adalah al-istimrarul amal, melanjutkan dan meneruskan amal yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini. Sama yang ketiga adalah la yuhdamul amal bil ma'asi. Wasiatnya untuk tidak menghancurkan amal dengan perbuatan maksiat. Alhamdulillah rahimahullah. Mungkin nanti yang
agak kita detailkan itu wasiat yang pertama ini berkaitan dengan amal-amal yang sangat diutamakan di bulan Syawal, jangan sampai kita ketinggalan. Kalau wasiat yang kedua untuk meneruskan amal-amal yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan lagi di bulan Syawal, ini sudah sering disampaikan. Tapi ya nggak apa-apa, itu harus diingat-ingat karena ada satu nasihat dari Imam Syafi'i begini, Pak. Man amila hasanatan wa tabau hasanatan misluha fa innahu min alamati qubuli ibadatil ula. Siapa yang bisa melakukan amal ibadah kemudian bisa mengikuti ibadah tadi di hari berikutnya dengan model ibadah yang sama, maka itu tanda diterimanya ibadah yang pertama. Berarti misalnya Ramadan jenengan kulino tahajud dengan taraweh, maksudnya gantinya tahajud bulan Ramadan kan taraweh, kemudian jenengan bisa melanjutkan lagi kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan kayak qiraah atau tahajud, kemudian sedekah, baca Quran dan sebagainya, itu berarti tanda diterimanya Ramadan kita. Maka Syawal ini menjadi penentu. Nek Syawal kemudian langsung macet berhenti, tadinya qiraah, kemudian Syawal belas ora qiraah, tadinya tahajud ben bengi, kemudian ngerti-ngerti belas ora tahajud. Wah, itu berarti tanda kalau Ramadan kita gagal. Alhamdulillah rahimakumullah, maka paling tidak ada 5 kurikulum Ramadan yang harus kita teruskan di bulan Syawal ini. Pertama, Som Syawal, nanti kita kaji itu di amalan yang ditekankan di bulan Syawal. Kalau kita Ramadan full puasa 30 hari, maka Syawal paling tidak ya 6 hari itu jangan sampai ditinggal. Yang kedua qiraah Quran. Kalau qiraah Quran saya yakin bulan Ramadan do khatam enek sing ping 4, ada yang khatam ping 5. Pemene sik itikaf kaya kanca-kancaku enek khatam ping 6 barang, wah sangar itu. Tapi mbasan Syawal ngene iki belas atau maca Quran, maka paling tidak di bulan Syawal itu tanda kalau Ramadan kita ketompo. Itu apa? Minimal, ini nasihat dari Dr. Farid Uqbah itu gini, Pak, supaya Ramadan kita betul-betul makbulah, diterima, itu paling tidak kalau di bulan Ramadan bisa khatam berkali-kali, maka di bulan Syawal itu minimal, ini ada batas minimalnya berapa? Beliau mengatakan 100 ayat. Jadi paling ora sehari 100 ayat. Niku nek dibikin menit paling 7 menit. Kalau dibikin lembar paling 3 atau 4 lembar. Itu kemarin di masjid tempat saya itu mumpung kene dadi pembina takmir, tak sampaikan para jamaah semuanya. Biasanya Ramadan kemarin masjid qiraah kabeh. Kalau bar tarawih do tadarusan nunggu zaburan toko jam 10. Kemudian bar subuh ya tadarusan sampai suruk. Nah, ini maka kita paling tidak kalau barisak do enggak ada yang mau tadarusan, paling enggak pada subuh. Ini raketang 7 menit kita ya tadarusan kabeh. Kecuali saya repot, saya sampaikan gitu ya toh. Alhamdulillah raketang 10 awalnya, habis itu jadi 15, habis itu wah kathah sekarang, Pak, di masjid saya. Alhamdulillah walaupun bukan Ramadan tuh pada subuh do qiraah itu paling tidak 7 menit, minimal ya 3 lembar, karena diprogramkan. Nek jenengan le maca teng griya wis yakin angel. Bulan Syawal kok jenengan arep maca dhewe nang omah, oke gangguan. Pemene bojone ayu kuwi gangguane gede kuwi ya toh. Lagi arep maca ngono bojone masak ngono kuwi hanya gebres-gebres ngono ora sida maca. Lagi arep maca meneh genten anake. Wis mesti oke gangguan. Tapi kalau di masjid insya Allah karena temennya banyak insya Allah bisa. Yang penting Al-Quran itu jangan sampai ketinggal sehari minimal 100 ayat itu. Kalau kemudian sampai berhari-hari kok kita nggak kelebonan 1 huruf dalam Al-Quran, nanti roh kita mati. Kalau itu dilanjutkan nanti jasad kita yang mati. Kata Nabi ya, al-jahilu bil Quran, orang yang kemudian belas nggak pernah kelebonan huruf dari Al-Quran, nggak pernah baca, maksudnya kana arwahuhum qabla mautihim mautun, nanti rohnya itu sudah mati sebelum dia mati. Wa kana ajsamuhum qabla kuburihim kuburun, terus jasadnya itu sudah menjadi kuburan sebelum dikubur. Ampara kaya kijing ngono jenenge ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ini yang harus dilanjutkan, itu sholat jamaah. Karena Ramadan itu yakin masjidnya full. Saya itikaf kemarin di Kalisoro itu, jamaahnya Masya Allah itu ketika Ramadan full betul, ngasih digawe gedakan sampai di teras saja digawe teratak karena memang jamaahnya nggak muat. Nah kemarin saya mampir sholat Isya
Lah kok wong papat coba, alah lagi jamaahnya doneng di kabeh ini. Nah, alhamdulillah kalau di masjid tempat saya itu ya berkurang nih rapatnya oke Pak. Biasanya itu 6 sop ya kalau Ramadan full sampai belakang itu yang kelongnya paling 1 atau 2 sop itu. Nyatanya sik kebek nggur kelong-kelong sithik. Itu tak maklumi nih kelong-kelong sithik itu paling orang sik mudik pada balik lagi ke Jakarta gitu. Tapi jamaah asli tetapnya itu insya Allah masih komplit itu. Ya. Nah ini maka sholat jamaah, absennya kita dari sholat jamaah itu tanda kalau kita dikuasai setan, dan itu kalau kemudian diteruskan itu berarti tanda kalau Ramadan kita urung ketompo itu nanti predikat takwa yang kita maksud itu belum tercapai. Maka untuk laki-laki Pak, ini bapak-bapak karena ini ayatnya untuk laki-laki. Kalau jenengan baca ayat Allah Ta'ala surat Al-Baqarah tentang aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, itu semua ulama 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya sepakat bahwa untuk laki-laki yang dia sehat, dia tidak kena udzur, kondisinya tidak hujan, kemudian tidak ada penghalang, wajib untuk sholat berjamaah di masjid gitu. Karena ayatnya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk di masjid. Karena jenengan sholatnya neng omah ya karo neng masjid walaupun keselnya sama, capeknya sama, rokaatnya sama, bacaannya sama, neng pahalane beda adoh. Makanya nek kita kok sampai sholatnya di rumah padahal kita denger adzan, rumahnya dekat masjid, Nabi mengatakan orang dicatat itu la sholata li jaril masjid illa fil masjid, nggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Oh cuman kok dia sehat, lah misalnya dia kondisi sakit bahkan kondisinya buta, nggak ada yang nuntun ke masjid, kalau dia dengar adzan aja itu ketika dengar adzan suruh ke masjid loh. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum, dia itu kondisinya buta, tambah lagi orang yang nuntun ke masjid, tambah lagi adoh, kemudian dia minta dispensasi kepada Nabi, ya Rasul hali rukhsatun an usolli fil bait, gitu kata dia, wahai Nabi mbok saya dikasih dispensasi sholatnya di rumah saja, kan nggak ada yang nuntun terus saya buta. Apa kata Nabi? Hal tasma'un nida, kamu dengar adzan? Iya, falyastajib. Kalau gitu ke masjid. Wah coba, ora sangar kuwi ya to. Enten sik udurnya ngalahke Abdullah bin Umi Maktum. Awe dhewe lho kondisine sehat kabeh, melek tambah meneh omahe cedhek masjid. Nek misale rada adoh niku karek nyetater uduk langsung uduk teko masjid. Ha kaya ngono kok ya ora ning masjid. Padahal Pak, ya toh, jenengan sholat ya toh ning masjid setahun karo ning wah 17 tahun iki lho. Pahalane gede ning masjid setahun apa ora pengiritan 26 tahun to kuwi jenenge kuwi. Misalnya jenengan nggih Pak, nyambut gawe teng mriki ya. Bejen mriki gajine 2 juta sesasi. Terus kula kei tawaran. Misalnya jenengan kula pindah teng daerah Bangsri mriku, kan rapate adoh to nek nggur bejen teko Bangsri mriku. Terus padahal nyambut gawe ini podo jam setar jam rampung ya sama, podo-podo masuk jam 8, podo-podo rampung jam 3, pekerjaannya sama, nggur beda nggon. Nggone mau nang bejen kula pindah teng Bangsri. Ning gajine tak undhake 54 juta. Kira-kira jenengan nek ra gelem niku wong bodho napa wong rapate normal? Wong gajine lho dadi 54 juta ning ngono kuwi. Padahal nggur beda sithik ngeten niku. Lah sama jenengan salat ning omah, itu enek masjid kok ning omah niku lho. Padahal ning masjid sitok ning masjid 17. Niku jane nek disebut bodoh kok ya wong sekolah niku kan susah ngeten niku. Ning nek dijelaske apa eneke nesu, aku ya bingung aku njelaske ngene iki kok sik tersinggung masalahnya. Mulane aku arang dundang neng kene iki masalahe sok-sok oke sik tersinggung, rasa dundang wae kae isiane ki nyinggung ngono kuwi. Jamaah rahimakumullah, maka kita lanjutkan paling tidak nih, yaitu salat jamaah yang keempat ini Terawih kan full kita tiap malam. Nah, maka ketika bulan Syawal itu jangan sampai kita tinggal qiyamul lail. Kalau Ramadan itu 11 rakaat jenengan bisa selesai sempurna. Itu kalau Syawal kepepet nggak bisa 11 rakaat. Penting minimal ini ada standar paling minimal berapa? 2 rakaat ditambah 3 witir, pun niku. Itu paling tidak tanda kalau Ramadan kita masih ketompo itu jenengan tetap bisa tahajud walaupun nggur 2 rakaat ditambah 3 witir. Ibnul Qudamah
nggih teng kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu menjelaskan qiyamul lail itu Pak, itu ukuran kesolihan seseorang. Beliau menjelaskan ada 7 tingkatan qiyamul lail. Tingkatan tertinggi itu jelas ada mungkin iso wong nabi orang lakoni lho guys. Tingkatan tertinggi ini kalangan tertentu. Siapa mereka? Mengerjakan qiyamul lail ya kana yaqumul lailah kuliha, semuanya. Kayak Abu Hurairah ini Pak, niku sholat tahajudnya itu ini barisa toko mes subuh. Ada kalau di Temboro itu malah saya nonton videonya, sholat tarawih barisa toko sahur 30 juz kuwi. Pisan ngono mesti nek awake dhewe mesti langsung bablas opnam ya. Nah, yang kedua adalah kana yaqumul lail nisbahu. Level yang kedua menghidupkan malam separuhnya. Misalnya jam 12 sampai subuh. Yang ketiga, nah itu nggak bisa karena yaqumul lailah sulusahu. Ini seperti sholatnya Nabi Daud. Gimana sholatnya Nabi Daud itu? Beliau tidur di awal waktu, kemudian bangun sepertiganya, kemudian tidur lagi di seperlimanya. Misalnya subuh jam 4:30, berarti tidur di awal waktu, barisa langsung tidur, kemudian nanti bangun jam 3, sholat sampai jam 4, terus tidur lagi sampai ya jam 4:30, terus sholat subuh. Wah, itu kayak Nabi Daud kayak gitu itu. Nah itu nggak bisa lagi level yang keempat, langsung menghidupkan waktu seperlimanya. Misalnya subuh 4:30 jam 4 kurang seperempat. Jadi itu turut di pol-pol ke sisan marem jam 8 sore sampai jam 4 pun marem dereng niku nek turu semono suwene kuwi. Nah niku nggih mangke salat setengah jam itu 2 rakaat atau 2 rakaat sampai menjelang adzan subuh tutup witir. Misalnya dapat 2 rakaat misalnya dapat 3 kali 6 rakaat kok wis keburu adzan langsung tutup witir gitu aja enggak apa-apa. Rumusnya nek qiyamul lail itu malah yudraku kulu la yudraku kulu. Sik enggak bisa dikerjakan semuanya, enggak boleh ditinggal semua. Kudune 11 ning nek ora iso 11 ora kok terus 11 ora. Nek 11 yo abot neno aku ora sisan lho, ora sisan. Sama kayak itikaf itu nek jenengan kudune 10 hari enggak bisa, ya ora kok terus 11 malah ora. Saya penting malamnya itu jenengan paling tidak bisa di masjid itu berarti insya Allah dapat itu. Semakin banyak ngetemnya di masjid ya semakin besar pahalanya gitu loh. Walaupun harusnya 10 hari nggak keluar. Itu Pak. Nah kemudian yang kita teruskan lagi sedekah, Bun, itu nggih wasiatnya. Ramadan kan enteng memang langlung nyoh. Los ngono nek bulan Ramadan nek bulan Syawal ki mesti awal. Masalahnya setan wis do ucul ngono abot memang. Padahal orang miskin itu butuhnya sedekah orang Ramadan. Ramadan sok-sok malah okeh penyaluran loh. Wong melarat ku nek bulan Ramadan selain pengeluaran rodok sidik karena puasa, tambah meneh ketika Ramadan itu orang miskin itu jadi idola digoleki ning ndi. Orang itu mau bayar kafarah golek wong melarat, mau bayar fidyah golek wong melarat. Wis pokoke wong melarat itu dadi golekan bulan Ramadan. Apa nih zakat fitrah golek wong melarat tuh sampai ada orang rondo ngenes di kampung saya itu. Wah itu kabeh masjid ngekei lho kayak ulah. Masyaallah. Barokah tenan itu. Nah, ketika Syawal kayak gini nih sedekah tetap kita lanjutkan karena pahalanya tetap sama akan mengalir kepada diri kita itu. Sama rahimakumullah nih nggih wasiat yang pertama untuk meneruskan dan terus membiasakan melanjutkan amal walaupun saya yakin nggak mungkin bisa persis kayak Ramadan, minimal tadi ada batas minimal. Kalau tahajudnya itu kita 11 rakaat bulan Ramadan ya paling tidak 2 rakaat tadi tambah witir itu ya. Kalau qiraah biasanya berjuz-juz ya itu paling tidak 100 ayat itu dulu azimi terus itu. Semua rahimakumullah. Nah sekarang wasiat yang kedua. Ini wasiat Umar bin Khattab yang selalu diulang-ulang dan masyhur di kalangan sahabat apa? Untuk memperbanyak ibadah yang betul-betul ditekankan di bulan Syawal. Nabi menjelaskan ada 5 ibadah ini yang semua sahabat gak pernah meninggalkan di bulan Syawal. Ini sangat diutamakan dan ditekankan. Pertama saum Syawal. Tadi saya sudah nukilkan sedikit. Maka untuk bulan Syawal ini kita cuman mengerjakan 6 hari saja. Tapi pahalanya seperti setahun.
Padahal setahun itu 12 bulan. Berarti sehari koyok 2 bulan. Nah, para pena itu. Jangan puasa Syawal 6 hari itu seperti setahun full itu. Nabi mengatakan man soma Ramadan wattabau sitan minasyawal kana kasomid dahr. Siapa yang puasa Ramadan sempurna kemudian diikuti 6 hari Syawal maka seperti puasa 1 tahun. Lah terus pripun nek kula pun poso Senin Kemis. Nah niku jenengan dobelke kali Senin Kemis enggak apa-apa. Saumnya itu oleh 6 hari dipilih pendak Senin, pendak Kemis. Itu nanti dapat pahala double. Lah gimana kalau saya biasanya ayamul bid? Kalau dipaske ayamul bid terus barengi dina Senin apa Kemis kuwi pahalane double teluwi. Karena gini, ada kaidah fikih, idza istama'a ibadatan fi sinfil wahid dakhala ahadumal akhar. Kalau ketemu dua ibadah ya atau lebih dalam waktu yang sama dan bentuknya sama, maka salah satunya sudah masuk. Contoh. Ini nek ora dikai contoh kadang-kadang diprotes, kula pernah ngaten diprotes. Ya, napa niku contoh misalnya kita mandi janabat, kan salah satu rukun mandi janabat kan ada wudu toh, Pak. Itu Nabi nek bar mandi janabat pun mboten wudu. Maksudnya misalnya jenengan bar mandi janabat enggak wudu lagi itu enggak apa-apa. Walaupun nek wudu meneh nek kurang mantep wudu meneh ya ora apa-apa. Tapi misalnya jenengan enggak wudu itu karena mandi janabat itu sudah ada wudu di dalamnya. Maka ketemu dua ibadah ini salah satunya sudah masuk. Jadi dapat pahala wudu, dapat pahala mandi janabat. Contoh lagi jenengan salat fajar, maksudnya misalnya masuk masjid pun meh komat. Ketika masuk masjid pas subuh nih kok nonton menitan ini ku karek 2 menit. Nah, kira-kira jenengan sholat tahiyatul masjid, napa sholat fajar? Nek sholat fajar ora iso tahiyatul masjid, nek sholat tahiyatul masjid kelangan sholat fajar yang Nabi mengatakan rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Lah niku nek jenengan waktune mepet ngeten niku didobelke niat itu boleh karena apa? Waktunya sama, kemudian ibadahnya sama. Ketemu 2 ibadah yang bentuk dan jenisnya sama di waktu yang sama. Nah, sama ketika Syawal kayak gini nih, itu nek kulino Senin Kemis dipasti Senin Kemis sisan. Oh itu nanti Senin Kemisnya sudah masuk di situ itu. Sama rahimahullah. Niki pun dosa Syawal kabeh niki. Dereng. Ya ora apa-apa. Syekh Utsaimin itu pernah ditanya lebih abdul mana? Saum Syawal nisful awal atau nisful akhir? Nisful awal itu separuh pertama berarti sebelum tanggal 15 atau separuh akhir tanggal 15 ke sana. Beliau mengatakan kalau nggak punya utang, berarti ini wong lanang kan doran utang, masa wong lanang head barang mboten enten niki. Nek wong lanang dia nggak punya utang, maka lebih abdol saum Syawalnya itu nisful akhir, separuh akhir. Karena di nisful awal itu ada ibadah yang sangat diutamakan yaitu silaturahim. Muga kan jenengan mudik silaturahim nang gone mboke, nang gone maratuane poso. Mboke seneng batu alhamdulillah, tole we mantul tak masake opor. Ngapunten Bu, kula Syawal. Oh, alah le ado-ado malah. Kotong mangu toko Wonosobo, pati-pati dimasake khas Wonosobo, kok Syawalan, mbok Syawalan ki engko. Ngasih saiki kurang Syawal lagi. Bermuter ya betina. Ngene Syawal ngisi halal bihalal. Nek ngisi halal bihalal ngisi walimah judeg-judeg. Nek rencana iki nek wis separuh tak niati tenan iki ya to. Niku nggih. Itu. Tapi nek ibu-ibu punya utang lebih afdol ya toh nyaur utang dulu kemudian disempurnakan Syawalnya. Kecuali nek wis kepepet, misalnya Syawal karek 10 dina, utange 8. Wah niku nek Syawalan berarti ora iso bayar utang, nek bayar utang ora iso Syawalan. Niku milih pundi? Itu diutamakan Syawalan dulu karena bayar utang itu jatuh temponya sampai Ramadan berikutnya. Tapi nek Syawal itu hanya di bulan Syawal, masa Syawalan di bulan Dzulhijjah, saum Syawal di bulan Dzulhijjah. Itu semuanya sepakat termasuk kesesatan. Sholat Jumat hari Sabtu, wah, sholat Jumat hari Sabtu, podo kuwi, saum Syawal kok bulan Dzulhijjah, piye to kuwi? Gitu maksudnya, nggih. Maka nomor 1 adalah saum Syawal. Ini sangat ditekankan. Yang kedua, ini amalan yang diutamakan di bulan Syawal. Nabi menjelaskan adalah menikah. Wa habbuz zawaj
fi syahri Syawal, fi Syawal kata Nabi itu hadisnya dari Imam Muslim, saya sangat suka orang itu nikah di bulan Syawal. Nikah itu ibadah yang sangat besar pahalanya, bahkan ibadah yang paling panjang, bahkan Nabi mengatakan ibadah yang betul-betul tidak hanya di dunia tapi sampai akhir itu cuma nikah. Kabeh ibadah itu mentok nek wis mati ya seleren. Contoh salat, jenengan nek wis mati wis ora salat. Di akhirat terus enggak ada salat. Jenengan masuk surga wis ora kon poso, ora kon salat, ora kon amal ibadah apapun. Mosok ning swarga poso, ngerti bidadari cuantik kaya ngono kok poso terus piye ya toh. Di akhirat itu sudah enggak ada ibadah-ibadah kecuali nikah. Nikah niku mboten mung teng Karanganyar tapi teko surga nanti ya toh. Masya Allah itu. Terus ibadah paling lama, kabeh ibadah niku sedelok tok, salat paling 5 menit. Jenengan nek pas asam urat ya paling 2 menit. Tapi kalau nikah itu sejak akad itu maka dihitung ibadah terus Pak. Kabeh capeknya saking barokahnya itu Pak. Coba jenengan bandingkan. Podo-podo ini bedane nggih. Podo-podo pacaran. Pacaran saurunge nikah ke dosa, pacaran bar nikah kuwi pahalane gede. Podo-podo ngobrol barisa. Kok saurunge nikah kuwi dilaknat oleh Nabi lho kuwi, ngobrol barisa kuwi lho. Karena Nabi sangat benci orang yang tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya, kecuali syar'i. Apa syar'inya? Karena ada tamu atau karena pengajian. Contohnya ngeten iki, ini barisak ke jane nek ora pengajian ngono ki ora entuk lho nggur cekikian ning jaba ngeten niku Nabi paling enggak suka itu. Nah, yang ketiga karena ngobrol sama istrinya. Itu tok. Ha iki ora pengajian, ya ora ndek bojo, ya ora enek tamu, kok ora turu kuwi lho, ngopo kuwi? Itu Nabi sangat benci. Itu hadisnya gini, karena Nabi yukrihun naum qabla al-isya wa takallama ba'dahu. Nabi sangat benci dan melaknat orang yang tidur sebelum isya. Makanya nek bar maghrib itu enggak boleh tidur, walaupun ngantuk ya ditahan, dikai odol napa pripun ben melek. Nah, tapi nek bar isya segera tidur. Nek ora karena udzur misalnya ada tamu ya baru boleh. Lagi nek tamu, ora ndek bojo, coba bedanya jauh banget itu. Podo-podo kerja, ketika belum nikah itu dia nggak ada nilai yang besar pahalanya, tapi ketika dia sudah nikah kok kerjanya itu menjadi kawamnya laki-laki, kewibawaannya. Bahkan kalau dia mati karena golek duit untuk kebutuhan keluarganya, itu bagian dari mati syahid karena dia menjaga muruah keluarganya. Semuanya dinilai pahala coba. Mas pokoknya full kabeh pahala kabeh. Bahkan ya ketika setelah nikah mungkin ibadah dia banyak berkurang. Contoh ngeten. Orang itu ketika belum nikah mungkin iso maca Quran oke, iso tahajud, iso amal yaumi, duha kabeh iso dilakoni. Tapi mbasa nikah, gandeng nikah niku terus konsekuensinya dadi repot, ngurusi anak, ngurusi bojo, akhirnya ya mawi, ya makpungi, ya masak, ya umbah-umbah, ya isah-isah, ya ngomong, ya resik-resik ngono kuwi akhirnya ora sempet tahajud, ora sempet itu. Ternyata nek ditimbang pahalanya itu gede ketika dia sudah nikah. Kenapa? Karena ternyata capeknya dia ngopeni anak ya pahala, wong dia ngomong ya pahala, rumangsane ngono kuwi ora entuk pahala. Bahkan dia sedih atas apa yang menimpa anaknya, istrinya, semuanya dihitung pahala, bahkan itu melebar dosa. Nabi mengatakan ma'asaba min musibatin min hammin wala haznin wala ghammin, apapun yang menimpa manusia, ya toh, ya baik rasa sedih. Nek nikah kan kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang nek bojone njaluk duit rasa kaya sedih, kadang-kadang apa dari banyak rasa sedihnya. Kemudian hazmin haznin itu perasaan sedih yang terjadi kalau hammin itu sedih yang belum terjadi. Berarti khawatir engko piye ya nek aku ora iso gawe omahku terus piye ya ngene anakku tambah ngene piye ya ngurko kan piye ya. Itu rasa khawatir belum terjadi ke dihitung pahala. Wala ghammin itu rasa grundel, kadang-kadang main perasaan, kadang-kadang bojone njaluk ngene mboke ora setuju, kadang-kadang kita taat ke orang tua tapi bojone gawe masalah, kadang-kadang penyenengke bojone mboke wah dadi kowe suruh, kadang-kadang dadi cemburu, kadang-kadang wah abot. Jeneng ngalami to Pak? Ngalami kadang-kadang iki bojone karo mboke karo anake kowe suruh dhewe-dhewe, anake nuntut ngene, bojone nuntut ngene, mboke nuntut ngene iki. Wah iki sebagai laki-laki kuwi rasa bingung, khawatir, kemudian main perasaan, main hati, ngendake, wah iku dihitung pahala kabeh lho ngeten niku. Kuwi nek ra nikah ra iso ngono kuwi. Makanya dengan nikah itu pahalanya banyak banget. Lah itu nek bulan Syawal itu barokahnya lebih banyak. Nek kepepet niki memang ungsume nikah nggih Syawal niku nggih. Nggih. Rame niku ungsum niki.
Niki jomblo napa sik kathah niki? Yes. Niki tak sik nom wis jomblo wati. Nabi itu benci di surga nanti nggak ada jomblo nih, nggak ada loh Pak. Misalnya neng swarga kok neng pojokan kelop-kelop dewe ngono ki ra enek niku. Wah, ape dikai jodoh kabeh. Lah, masyaallah kita. Wah, niku yang kedua. Yang ketiga sekarang, ini amalan yang sangat ditekankan bulan Syawal itu apa? Silaturahim, ziarah dan silaturahim. Napa bedane ziarah kali silaturahim? Nek ziarah itu nyambangi temen akrab, konco bisnis, konco kental, besti, Rio alumni, ngeten niku itu namanya ziarah. Tapi kalau silaturahim itu nyambangi orang yang ada hubungan rahim, misalnya Pak D, Bude, Pak Lek, Bule, atau hubungan darah misalnya Kang Mas, Mbak Yu, adik, atau hubungan karena pernikahan misalnya morotua, besan atau anak mantu. Itu. Lah bedanya apa? Kalau ziarah itu hukumnya sunnah, ya toh. Tapi kalau silaturahim itu kalau dia sudah terputus menjadi wajib. Kalau misalnya kita nggak nyambangi, misalnya jenengan nggih duwe kanca kenthel awit TK, SD, SMP, SMA akrab banget, terus pisah 20 tahun. Mbasan pisah 20 tahun ketemu nang Facebook, lho kancaku sik urip. Terus jenengan ngerti wong iki nang Surabaya. Maka nek jenengan kepepet ora ketemu ora dosa. Tapi nek misalnya jenengan pisah sama adik atau kakak atau Pak D atau ponaan, itu yang masih ada hubungan darah, kemudian masih 10 tahun ora ketemu misalnya, atau 20 tahun kok ketemu, loh tiba-tiba usah urip iki wonge nang Surabaya, itu nek jenengan ora ketemu, ora nemoni, minimal nelpon, dosa itu. Beda niku memang. Nah, nek nyambangi saudara itu walaupun ketoke korban duit, tapi yang dijamin atau yang dibalas oleh Allah Ta'ala dengan dilapangkan rezeki, disehatkan badan, itu yang silaturahim. Kira-kira menurut jenengan sik berpotensi untuk duit niku jenengan nyambangi konco bisnis apa nyambangi sedulur kandung? Mesti perkiraan kita kuwi jenenge sik berpotensi untuk duit kuwi nek nyambangi konco bisnis wong sugih, konco akrab ndek mben SMP sik saiki dadi pengusaha sukses, apa ketemu alumni, wah ngono iki engko insyaallah ketemu relasine oke, engko bisnisnya dadi oke, duitnya dadi oke. Nek ketemu sedulur ki guys, entuk duit konti, malah korban boncos sing nek ketemu sedulur. Lah saiki palung ora Pak, jenengan nek ketemu sedulur, contoh kula kan anak pertama dari 7 saudara. Adikku di omah dhewe-dhewe kabeh, duwe anak kabeh. Niku nek kula nyambangi wis ora bakal entuk duit, malah mesti korban duit. Korban tenaga, korban waktu, korban duit, korban apa-apa. Palung ora nek nyambangi yo nggo petukan, entul-entul gula teh, terus mangke ponan-ponan ki mesti langsung ngatung kabeh tangane kae. Nek ora kaya iya. Wah, jenenge cah kota ki omongane ngono. Apa Pak D jenggot putih kok pelit ngono kuwi. Ora isin aku ki ngono kuwi. Ora ketang 20 ngono ya. 20 ngono kuwi. Mesti ngekeki. Berarti kan nek di logika jenenge silaturahim ki mesti korban duit, tapi ternyata yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bakal dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya itu yang silaturahim itu. Maka Nabi mengatakan man ahabba ayabsutur rizqahu, siapa yang pengen dilapangkan rezekinya, wa yasiha badanahu, disehatkan badannya, wa ahabba saru senengi banyak orang, falyasil rahimahu, sering silaturahim. Nah, tapi aduh Pak, malah kesempatan. Nah, aduh niku mah kesempatan jenengan ngerti banyak tempat yang dituju, banyak safar, banyak keliling-keliling. Karena safar keliling-keliling sering bertebaran ke muka bumi itu kebiasaan orang soleh. Gaya hidup orang soleh itu sering safar Pak, sering keliling-keliling. Orang gur mulek wae ning becen ngene iki, ngetan mentok Karangpandan, ngulon mentok Palur, ngidul mentok ngur Nglalung. Ora pernah ngerti, ora pernah numpak sepur dawa pirang-pirang ya ora pernah numpak sepur. Pesawat keliwar-keliwar ya ora tau numpak pesawat. Halah, wong duwite bongkokan kok ora pernah ngerti dunia luar ki rugi itu. Kata Imam Syafi'i, orang yang sering safar, sering keliling-keliling, dia akan diberi 5 keistimewaan.
ditambahkan ilmu dan pengalaman. Yang kedua ditambahkan rezeki dan kekayaan. Yang ketiga ditambahkan rasa senang dan kebahagiaan. Yang keempat akan ditambahkan ya teman dan relasi. Yang kelima dia akan mengerti tradisi etika dari berbagai daerah. Maka ukuran ilmu, ukuran pengalaman, ukuran kesuksesan, ukuran kebahagiaan itu bukan dari rumahnya, bukan dari mobilnya. Oke loh, omahe gede magrong-magrong ning wong ora bahagia. Ketok mobil halus yang ora bahagia. Kenapa? Karena ukuran bahagia itu ternyata apa? Dari banyaknya tempat yang dikunjungi. Itu. Orang itu nek sering keliling-keliling berarti duitnya oke, pengalamannya oke, koncone oke. Orang itu nek ora pernah keliling-keliling, kuwi berarti kemungkinane ora ndek pengalaman, apa ora ndek kanca, ora ndek duit. Ngono tak selidiki ketoke ora ndek duit. Tegate piro ngono kuwi. Ini kesempatan mumpung bulan Syawal itu sering keliling-keliling, nggih. Kesempatan pokoknya. Ini mungkin adik teng Makassar kesempatan tuku tiket pesawat nang Surabaya ngebes numpak Sudiro ngono nang kono apa ngono numpak pesawat ngono nang kono ganti. Wah, pokoknya jadi bahagia ngerti makanan khasnya sana, tradisinya sana. Terus ketemu seneng banget tuh. Misalnya 5 tahun ora ketemu. Saya ngerasakan kalau pas safari dakwah itu walaupun repot banget tuh pokoknya Pak ngisi balik papan, wah siap mau langsung tuh. Karena apa? Kesempatan itu keliling-keliling. Nah itu makanya kalau bulan Syawal ini nggak apa-apa budaya mudik itu walaupun ada di Indonesia itu cuma di Indonesia, tapi itu ternyata sesuai dengan syar'i. Karena kalau itu momen ketemu saudara, maksudnya jenengan nek pulang kok selain Syawal ngeten iki ya ora ketemu sedulur. Misalnya kula mantuk teng Purworejo, apa Wonosobo, bapak saya Wonosobo, ibu saya Purworejo. Itu saya kalau ke sana kok selain bulan Syawal ya ora ketemu sapa-sapa. Ketemune nggur apa buke paling wong tuwek-tuwek kabeh wong ning desa kuwi. Ya to, kancane enggak bisa, makanya momen kayak gitu tuh momen penting itu, kesempatan berbakti, kesempatan ketemu sedulur-sedulur, ora perlu dadak nyambangi, kadang-kadang nyambangi ora ketemu loh, tapi nek pas Syawal kayak gitu ngelumpuk kabeh. Nah itu maka dimanfaatkan itu silaturahim. Mana perlu dianggarke, iki pokoke jatah nggo silaturahim. Duit entek nggo silaturahim itu termasuk ngentekke duit yang dicintai Allah loh itu. Ada daftar ngentekke duit yang dicintai Allah, salah satunya untuk silaturahim. Bahkan mangke Pak, jenengan ketika nyebrang sirat, itu kan penentu surga neraka kita itu ketika nyebrang sirat. Karena nek kita sampai kepleset gak bisa nyebrang pasti neraka, tapi kalau bisa lolos nyebrang selamat itu surga. Karena sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Nah itu biar kita bisa selamat. Kalau kita bukan rombongan para nabi, para syuhada, para solihin, karena mereka nyebrangnya secepat kilat, itu kita butuh bantuan. Kita bisa nyebrang selamat itu mesti ada yang nuntun, ada yang bantu. Nah, apa yang bisa membantu dan nuntun kita bisa nyebrang selamat di jembatan sirat itu? Nabi mengatakan ada 3. Salah satunya apa? 3 kayak penting kabeh iki jane ya korban Idul Adha jenengan pokoknya siapkan pokoknya saben Idul Adha kudu korban itu yang nuntun kita. Yang kedua menjaga sholat 5 waktu. Nah ini yang ketiga, duit yang kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang kita sambangi, itu sedulur-sedulure dhewe itu nanti yang nuntun kita untuk bisa nyebrang sirat. Jenengan punya Pak D yang sudah berapa tahun belum ketemu, didata aja Pak D-nya sopo, adik Pak D, terus sedulure bapak sopo wae ki nang ndi wae. Iku nek perlu didata, ini sepirang puluh tahun ra ketemu, parani kabeh. Mumpung sik urip, mumpung sik longgar, mumpung sik iso. Wah, itu parani. Saya mudik tahun kemarin itu Pak, nganggo NMAX kabeh, ya toh, 3. Siji silian. Sisi. Wah, jadi karena nanti biasanya macet itu. Oh, itu kita data sih. Ngene Solo kita punya Pak D Solo rada nyeledot sithik nang Wonogiri. Ada saudara dari bapak itu dari Wonogiri. Nanti ngulon Jogja, aku mbah buyut sik hidup itu ada 1 di Jogja. Nah, nanti nang Purworejo nang ngene ibu lah tunggal ibu itu sini parani kabeh. Wong ngulon Kebumen kok ngalor nang Wadas Lintang itu ngene bapak, tunggale bapak itu ini parani kabeh. Itu 5 hari itu muter-muter koyo ngono ki. Wah, masyaallah. Wis ngerti gonta-ganti snack, gonta-ganti suasana, gonta-ganti konco, gonta-ganti panganan, gonta-ganti. Wah, masyaallah itu. Bahagia banget loh itu. Walaupun korban duit oke memang. Wong tuane, anake malah entuk duit oke. Wong tuane ngono. Masih tak omongi kok iki melu mensubsidi ora ngono kuwi, ya toh.
Tapi membahagiakan betul itu, Pak. Itu makanya pas kondisi kita sakit getun niku pengen dolan rono, ra iso pengen rono wis ora kelakon. Ini mumpung bisa. Duwe mobil nggih apa? Mobil kok ngerti kudungi wae, silih ra entuk, dienggo safar ya ora entuk. Mobilku mbok elek ngoten niku, iku teko luar Jawa, teko Puncak Bromo, Jakarta, Surabaya ping 5. Walah Lamongan guys. Ratusan ya karena per bulan ngisi Lamongan, Pacitan, wah pokoknya melanglang buana kuwi. Alphard mau dipanceri kuwi. Sangar wae rusak, wae rong sasi pisan preksake. Duwe kanca ngaji bengkel ngono kuwi wis ngomong niki mobil niki insyaallah sing penting aku urip niki ora mati, Pak. Nek iki mati tak uripke, Pak. Tenang wae. Wis jenengan ngono. Wah tenang aku berarti ora tak dol niku. Pokoke sing penting wong isih urip ora tak dol nek kuwi, Pak. Ngono senanggung kok. Ora tau bayar yang kecuali ganti onderdil sik larang, ora tau ganti yang alhamdulillah. Itu nggih. Amalan yang ditekankan. Ada silaturahim, menikah, saum Syawal, kemudian istighfar, tobat. Istighfar tobat ini penting banget kenapa? Karena ternyata goal tertingginya Ramadan itu bukan kok dia mendapat Lailatul Qadar, ternyata enggak. Tapi goal tertingginya itu dia dapat pengampunan. Karena nek kepepet jenengan ora iso itikaf, walaupun kehilangan keutamaan yang sangat besar, tapi tidak kena ancaman yang mengerikan. Misalnya jenengan sampai enggak bisa taraweh, itu ya walaupun kehilangan banyak keberkahan, tapi enggak kena ancaman yang mengerikan. Tapi nek jenengan kok enggak dapat pengampunan, wah itu dapat ancaman yang mengerikan, Pak. Ketika bulan Ramadan apa? Didoakan malaikat untuk dimasukkan neraka. Wih, ada mengerikannya itu di situ. Ada orang itikaf tapi belum tentu dapat pengampunan. Ada orang baca Quran sampai khatam ping 5 belum tentu dapat pengampunan. Makanya supaya dapat pengampunan yang digaransi pasti dapat pengampunan itu apa? Istighfar dan taubat. Makanya banyak istighfar dan taubat. Makanya kalau malam Lailatul Qadar kan doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diulang-ulang. Ya sama kalau setelah itu kita banyak istighfar, banyak tobat, istighfar terus. Semua rahimahullah niku nggih. Nah, wasiat yang terakhir, jangan sampai kita hancurkan amal yang sudah kita himpun, kita susun, pertentangan yang nglakoni, ternyata kita rusak dengan maksiat. Itu Allah gambarkan orang yang Ramadan semangat pol ling ibadah, kemudian bulan Syawal langsung balik maksiat lagi. Itu seperti perempuan Bani Israel yang idiot, yang kerjaannya memintal, menenun benang, bahasanya sudah di kain yang kuat diudari lagi. Sama kayak kita bangun rumah, ya atau di bagus, pokoknya bangunnya itu sebegitu bagusnya, pasang keramik, pasang apa aksesoris komplit, bahasan dadi dirobohi. Mubadir, mancing kesel-kesel untuk oke colke. Nah, iki piye urip kok kaya ngono gitu. Sama kita ngelakuin ibadah rembuk dhewe. Itu Allah mengatakan la takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kamu jangan seperti perempuan idiot di zaman Bani Israel yang kerjaannya memintal, menenun benang, bahasan dadi kain kemudian diurai lagi. Sama, kamu jangan sampai bulan Ramadan kemudian kamu tutup dengan maksiat, akhirnya hancur amalanmu di bulan Ramadan. Walaupun tidak semua maksiat menghancurkan amal, tapi paling tidak ini saya nukilkan 3 dosa yang itu langsung menghancurkan amal soleh. Pertama syirik. Masalahnya oke, Syawal langsung do sirik kabeh. Wong nggon kampung nggon kula niku nek Syawal pertama langsung kabeh do rata-rata lho kuwi. Moro ning kuburan nggawa ingkung, karo kembang, karo menyan, karo mercon. Nah, kuwi nek mercone barang ngono lho. Ngono diujubke nggo mbae sik nang kuburan, ngo bariku napa iwake dipangan dhewe mbae ditinggali cekere iki, bariku lagi enak-enak bledosi mercon. Nah, coba ngono kuwi. Dan syirik itu enggak cuman syirik yang berupa syirikul akbar kayak nyembah kayu, nyembah batu. Ada syirik kecil yang itu juga membatalkan amal. Riya itu walaupun tidak semua amal yang batal, tapi riya itu membatalkan amal itu paling tidak. Kata Allah gini, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kamu jangan batalkan sedekahmu atau amal ibadahmu dengan pamer atau menyakiti. Contohnya gimana? Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, seperti orang infak terus pengennya pencitraan tok. Nggur dipamer orang golek pahala, nggur pengen ketok ditonton wong gitu.
gayane jane nganggo hamba Allah yang kuwi rilisan ki masjid Anur butuh dana monggo rilisan nggih para jamaah ngrilis 100 dicateti 150. Wah kene gandeng anu ben ketok mosok 100 sejuta. Wong ndong gumun kabeh ditulis ya hamba Allah. Masalahe engko aku ikhlas iki aja diketok-ketokke. Lah engko nek wong do tekok tak jelasne dhewe wah. Ngerti ora? Ndong gumun. Wis sapa kuwi hamba Allah semono kowe. Kowe ngerti ora? Hamba Allah ngerti ora? Kuwi ki aku. Padha wae diceritake. Itu ya. Itu yang pertama itu syirik, yang kedua Pak, menyakiti dan semena-mena berbuat dolim kepada orang yang beriman. Itu pahala ibadahnya hancur Pak itu. Nabi mengatakan man adali waliyan faqad adantu lahu bil harbi. Siapa yang menyakiti semena-mena dolim sama orang mukmin, merampas, membunuh, pokoknya dolim ngono kuwi sak senenge dhewe, maka dia nantang perang akan aku hancurkan amalnya. Makanya ada profesi yang Nabi mengatakan profesi ini menjadikan amal solehnya hancur dan dia kalau mati menjadi penduduk neraka. Ini profesi pekerjaan yang kalau sampai matinya nggak tobat, maka pekerjaan ini menjadikan dia dipastikan menjadi penduduk neraka. Nabi mengatakan sintani minal linar, dua profesi yang berpotensi masuk neraka. Yang satu dhuhril kasiatin ariyatin mumilat, profesi perempuan yang berpakaian tembus pandang, seksi, melenggak-lenggok, ketat, kemudian dari situ dia dapat duit. Ini profesi yang nggak pakai hati nurani masalahnya. Nek duda 2 tahun kok dipameri kaya ngono kuwi. Coba kowe perasaan ngono, perasaane mbok njogo perasaane duda ki mau lho, Pak. Senam ning pinggir dalan kaya ngono kuwi. Ngene to. Masalahe mripate jelalatan lho nek senam mbok ning kamar. Nek pengen piye to. Yang kedua, Pak, kata Nabi rajulun mausiyatun fayadribu bianas. Profesi manusia laki-laki yang dia bawa cemeti kemudian dengan cemetinya ini dia pukuli orang. Ki kaya apa ngono nggo pentungan kaya aparat apa piye sasenenge gajuli ora seran diperasaan kaya ngono kuwi. Wong enek wong mudik lagi leren ning rest area ngejak anak loro. Lah kok motor iki disita orang nggur ditilang ki telat pajak padahal motor resmi lho kuwi. Ditolak diangkut ngono kuwi. Kuwi ra mikir kuwi terus kuwi wong wedok kuwi mau padahal arep mudik ke Jakarta teko Pemalang. Lah dicegat diangkut ning Tegal apa ning ndi ngono kae. Kuwi terus ora mikir ki engko terus mulihe piye, terus anake iki piye. Kuwi profesi koyo ngene iki profesi neraka ngene iki, ora mikir kok asline iki. Ora apa-apa wong nesu ora apa-apa masalahe ayate jelas banget kok. Kuwi kok yo mbok nganggo perasaan ngono lho. Enek mbah-mbah tuwek dodol ngono kuwi gua juli. Mikir dodol orang ning kene. Oh ya Allah. Kuwi jane gajine sepiro to kaya ngono kuwi? Kok direwangi ngasih dolimnya kaya ngono kuwi karo wong Islam. Pengen neraka ya terus-terusno ngono kuwi. Aku emosi ngono iki terus terang. Ngono wae bangga banget. Ngerti ora anakku wae cerita-cerita. Profesi berpotensi neraka kaya ngono kuwi. Dan itu bagian dari tanda kiamat sudah dekat. Nah itu Nabi mengatakan ada pekerjaan yang Nabi mengatakan yaghdubi sakhtillah, keluar dalam keadaan dimurkai Allah ya, kemudian wayamsi fi ghadabillah yaghdu fi ghadabillah wa yamsi fi sakhtillah. Itu kata Nabi, pagi sudah dapat kemurkaan Allah sampai sore dilaknat, uripe kuwi dilaknat Allah terus ngono kuwi. Mbok duit pira-pira ki ora bakal barokah. Nah, aku wegah profesi ngono dengan ngisi-ngisi pengajian ngeten iki mawon. Dan barokah. Semua rahimahullah niku nggih semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.